حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bersama guru kita, orang tua kita, Al-Habib Muhsin Alatas, Habib Fikri Bafaras, Habib Muhammad Alatas, Habib Hanif Alatas, Ibu Ali Alatas, Imam daerah Habib Muhsin Alatas, dan para tuan guru, habaib lainnya, para ustaz, dan Panglima FPI Mukarram Al-Haj Narman Sarjana Hukum, hadirin sekalian. Oh, sekretaris umum. Karena Panglima itu sudah viral de facto. Baik, hadirin sekalian, bahwa sebagaimana tradisi menjadi HRS Center ini adalah sebagai lembaga perjuangan secara ilmiah dan strategis, lembaga kajian. Kajian itu bersifat ilmiah dan strategis dalam rangka mewujudkan NKRI bersyariah. Yang menjadi visinya adalah bagaimana kajian ilmiah strategis ini mampu menerapkan nilai-nilai kemahaslahatan syariat Islam itu dalam program legislasi nasional, menjadi suatu produk hukum berupa undang-undang dalam sistem hukum nasional secara legal konstitusional. Kalau kita bicara secara legal konstitusional, maka acuannya adalah kepada Undang-Undang Dasar. Kepada Undang-Undang Dasar itu pasal 29 itu jelas diakui dan diyakini bahwa negara Indonesia ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tiada lain tiada bukan adalah Allah Azza wa Jalla dengan segala ajarannya. Nah, oleh karena itu kajian ini tentu menjadi suatu solusi sebagaimana dikatakan oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab. Sepatutnya, seharusnya hukum Islam yang mengandung maslahat itu menjadi hukum positif, karena hukum itu bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tidaklah hukum kalau tidak mengandung manfaat. Islam itu universal. Islam itu universal, mengandung semua dimensi, mengandung semua aspek. Keberlakuannya pun bersifat universal. Oleh karena itu, kemahaslahatan Islam itu terdapat dalam azas-azas prinsip syariat hukum Islam. Nah, misinya adalah sebagai kajian ilmiah, ya tentu akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam hal proses legislasi nasional. Kemudian terkait dengan itu, dia menjadi rekomendasi bagi kebijakan politik stakeholder, baik DPR maupun pemerintah, bagaimana merumuskan undang-undang itu yang pro syariah, yang mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menurut syariah Islam. Kemudian juga bagaimana ini disinergikan dengan partai politik, ormas Islam, perguruan tinggi, pondok pesantren, majelis taklim, sehingga menumbuh kembangkan satu kesatuan, sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya umat Islam. Hukum Islam ini yang mengandung syariah-syariah Islam dalam program legislasi nasional bukan hanya untuk umat Islam, bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu jelas bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini pengurusnya, pendiri itu bukan saya, pendiri secara jujur itu Haji Munarman, Habib Muhsin bin Zaid Alatas, Haji Jafar Shadiq. Pembina itu Haji Ahmad Sobri Lubis, anggotanya adalah Nasroh Nasution, SHMKM, dan Haja Silviani Abdul Hamid SHMKM. Untuk pengawas itu ada Dr. Haji Muhammad Mahendra Data, dengan anggotanya Haji Ahmad Bidar Sarjana Hukum dan Zulfikar Ramli Sarjana Hukum. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan buatkan buku tentang sejarah berdirinya HRS, sedang disusun
sambil berjalan. Baik, menyingkat waktu, pada kajian sekarang tentu saya menyebut ini kajian politik hukum Islam. Jadi Islam itu tidak menegasikan politik. Islam tidak memisahkan hukum politik dengan syariat. Bahwa Islam dengan politik, Islam dengan Pancasila itu adalah satu kesatuan. Jadi dikatakan oleh Muhammad Nasir, kalimatin sawain bainana wa bainahum. Jadi tidak ada pertentangan apalagi pemisahan antara Pancasila dengan Islam, antara politik dengan Islam. Permasalahan kita saat ini yang sangat aktual, setidaknya karena penerapan syariat Islam itu belum optimal, hanya terhadap beberapa peraturan perundangan yang bersifat keperdataan, waris, pernikahan, hibah, tetapi belum menyentuh aspek politik, tata negara, dan pidana. Sehingga permasalahan yang kita hadapi itu setidaknya ada beberapa hal yang sangat signifikan. Pertama itu adalah marak dan masif ofensifnya ancaman ideologi transnasional. Sistem politik yang belum kondusif, karena kepentingan politik itu lebih tinggi daripada kepentingan agama, kepentingan negara. Sistem hukum yang belum optimal, tingginya angka kriminalitas, turunannya adanya pengaruh intervensi asing dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Yang bertolak neoliberal, yang merugikan kedaulatan ekonomi bangsa dan negara. Kemudian di tingkat bawah menguatnya ego individualistik karena paham westernisasi ke barat-baratan. Akhirnya adalah menyebabkan kondisi keumatan bangsa belum mencapai kesejahteraan umum sebagaimana diciptakan dan menjadi tujuan nasional. Oleh karena itu, tiada lain konsepsi kebijakan itu adalah menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang selaras dengan paradigma nasional. Paradigma nasional itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, cara pandang, kemudian ada ketahanan nasional dan peraturan perundangan. Ini semua harus dapat diwujudkan dengan pendekatan syariat Islam. Oleh karena itu, berbagai pengaruh lingkungan strategis yang kita hadapi, baik global, regional, nasional, ini kan turut mempengaruhi. Kita harus mampu menangkal pengaruh lingkungan strategis yang tidak sesuai dengan kita. Kita harus mampu membangun suatu model yang dapat diterima pula secara nasional tanpa mempertentangkan antara agama dan negara. Agama dan negara, sebagaimana telah saya sampaikan, ini ibarat buah anak kandung yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, apabila kondisi syariat Islam maka kemaslahatan akan terwujud dan ketahanan nasional itu pasti tidak mungkin. Ini pokok permasalahan yang tadi. Ini ada beberapa dalil kaul yang menjadi teori dari para ahli ulama. Imam Az-Ghazali mengatakan agama adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak dijaga, apa-apa tidak ada fondasinya pasti lumpuh, dan apa yang tidak dijaga itu pasti hilang. Jadi jelas ya, apa-apa yang tidak ada fondasinya pasti lumpuh, apa-apa yang tidak dijaga pasti hilang. Habib Rizik mengatakan dalam berbagai ceramahnya, dalam bukunya Wawasan Kebangsaan yang diterbitkan oleh Islam, itu mengatakan syariat Islam itu secara formal harus diperjuangkan dan harus diamalkan secara substansial, bukan formal ya, substansial, materi. Penerapan hukum Islam harus formalistik, legalistik melalui institusi negara. Keberlakuan syariat Islam itu mengacu ke pasal 29 ayat 1 ayat 2 dan juga menunjuk kepada pembukaan alinea ketiga dan keempat. Dalam fikih siasah, kebijakan negara adalah pemenuhan kemaslahatan rakyat banyak. Kaidah kebijakan seseorang pemimpin harus mengikuti kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan individu, tapi kemaslahatan orang banyak yang selaras dengan Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemaslahatan ini dalam pelaksanaannya harus seoptimal mungkin.
Sekalipun pada akhirnya tidak tercapai sempurna, tetapi kita harus mengingat kaidah yang mengatakan apa yang tidak dapat tercapai sepenuhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ada tetap manfaat itu. Nah, Higher Center ini mengacu kepada kaidah itu. Kita tidak dapat mengambil semuanya, tapi kita jangan tinggalkan. Masih ada peluang dan kita harus optimis. Oleh karena itulah Higher Center ini dibentuk. Kajian masalah Islam itu mengacu kepada al-Maghazib Syariah yang dikembangkan oleh Imam Masyid mengacu kepada pendapat Imam Malik. Menjaga agama, akal, jiwa, harta, hubungan, dan ini menjadi suatu teori bagaimana al-Maghazib Syariah itu harus diamalkan oleh negara. Imam Abu Zahra mengatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan itu sendiri yang tidak lain, tidak ada satupun aturan dalam syariah baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah melainkan di dalam mendapat kemaslahatan. Gambar di atas ini merupakan visualisasi hubungan antara agama, hukum dan negara. Ini bukan dari saya, ini disertasi hukum Muhammad Tahir Azhari pada Universitas Indonesia. Mengacu kepada teori lingkaran konsentris, bahwa agama itu ada yang paling lingkaran terdalam, dia paling terdalam fundamental. Kemudian lingkaran kedua adalah hukum, jadi agama mempengaruhi hukum negara. Lingkaran ketiga barulah negara, jadi negara ini dipengaruhi oleh yang paling fundamental adalah agama. Nilai agama itu menjadi hukum, hukum itu ditindaklanjuti secara substansial dan diformalkan oleh negara. Konstruksi demikian bukan negara menghukumi, tapi negara harus mengacu kepada agama. Ini disertasi hukum Universitas Indonesia Muhammad Tahir Azhari, diakui. Nah, ini konsepsi kebijakan membangun politik hukum berbasiskan syariat Islam. Jadi membangun hukum berbasiskan syariat Islam itu bukan intoleran, bukan anti Pancasila, justru mendukung Pancasila. Teori-teori yang dikembangkan oleh pemikir, oleh para ahli dalam kajian disertasi, tesis itu sangat banyak. Itulah justru menunjukkan identitas kebangsaan kita, bahwa negara Republik Indonesia sangat terikat dengan agama Islam. Dalam disertasi saya menyebutkan bahwa grand teori itu adalah al-Maghazib Syariah al-Maslahah wal-Mufsadah. Itu menjadi tujuan hukum. Menjaga jiwa, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan hak. Teori tengahnya, middle teori, itu lingkaran konsentris yang tadi. Keberlakuan hukum Islam, pluralisme hukum. Ini pluralisme hukum ini diakui, ini sarjana barat sendiri yang mengatakan. Dalam hukum yang plural itu, agama itu bisa menjadi hukum negara dalam pluralisme hukum yang kuat. Dan banyaknya teori yang mengatakan adanya hukum negara dan agama itu menjadi eksistensi. Hukum negara itu diakui, sehingga keberlakuan hukum itu memuat. Oleh karena itu, teori-teori tersebut itulah harus berdasarkan asas-asas syariat Islam. Adanya pengaruh kekuatan daripada paradigma negara simbiotik, karena kita bukan sekularistik. Negara Indonesia itu simbiotik antara agama dan negara saling mempengaruhi, sinergitas, bukan memisahkan. Kita bukan sekularistik. Dan tata hukum Indonesia turunannya adalah menjadi teori terapan politik hukum Indonesia yang mengacu kepada grand teori di atas dalam pembentukan hukum. Baik. Ini penafsiran saya secara akademik. Kalau dari saya tidak sependapat, dapat berdiskusi lebih lanjut. Tapi setidaknya pemikiran berdasarkan ijtihad saya meneliti secara perspektif keilmuan sesuai bidang yang kita tekuni adalah hukum, bahwa al-Maghazib Syariah itu terkait yang pertama menjaga jiwa itu adalah mewujudkan insan yang takwa. Ini terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga jiwa itu adalah mewujudkan peradaban. Ini terkait dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga akal itu menjaga ukhuwah, sehingga rasa toleransi,
kesatuan, kebangsaan, keumatan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah itu ada di sini, menjaga akal. Menjaga keturunan itu terkait generasi unggul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan keadilan. Itu sila keempat. Ada kata-kata hikmah. Hikmah itu adalah ilmu, konsistensi antara perbuatan dengan perkataan. Kenapa dia harus konsisten antara pernyataan, perkataan dengan perbuatan? Itu harus konsisten dan harus menuju kepada dasar-dasar keilmuan yang sah. Jadi kalau ada orang, ada sekelompok orang yang tidak konsisten, dia tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menjaga harta, keadilan sosial ini terkait dengan halal dan berkah, terkait dengan sila kelima Pancasila. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dibagi lagi. Kalau hanya untuk menjaga agama, itu kepentingan agama, itu kepentingan negara, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau di breakdown lagi, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta, ini kepentingan individu masing-masing yang harus dijamin oleh negara. Negara harus menjamin itu, keberlangsungan itu. Oleh karena itu, kepentingan agama dan individu itu rumusnya A plus I sama dengan N, jadi AIN. Kepentingan agama, kepentingan individu adalah tanggung jawab negara. Sehingga perspektif cita-cita dan tujuan nasional itu keamanan dan kesejahteraan harus diwujudkan. Jadi indikator keberhasilan bahwa penerapan syariat Islam itu harus muat, harus mampu diterapkan dalam Astagatra. Astagatra itu ada Trigatra, ada Pancagatra. Kalau Trigatra itu bicara demografi, geografi, sumber kekayaan alam. Ini Trigatra, gatra alamiah. Tapi ada Pancagatra, ini gatra yang dinamis, yaitu ideologi, politik, hukum, sosial, budaya, hankam. Jadi sosial budaya ini termasuk di dalamnya hukum. Semuanya ini harus mengacu pada syariat Islam, bahwa ideologi Pancasila itu dapat berlaku diterima oleh umat Islam, tentu harus sesuai dengan syariat Islam. Bahwa Islam dan Pancasila tidak dapat dipertentangkan. Islam itu sangat dekat dengan Pancasila. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang selaras dan sesuai dengan syariat Islam, termasuk undang-undang dasar. Politik harus ada optimalisasi sistem pemerintahan, begitupun tata hukum, begitu sosial budaya, ekonomi dan harta. Nah, bagaimana strategi yang akan dikembangkan oleh HRS Center? Setidaknya ada 3 hal pokok. Pertama adalah penelitian dan pengembangan, yaitu mengkaji, meneliti secara ilmiah strategis Trigatra tadi, Pancagatra tadi, guna membangun dari bawah, guna membangun NKRI bersyariah. Kemudian kita lakukan sosialisasi, edukasi, disampaikan hasil kajian tersebut ke masyarakat luas, bisa melalui penerbitan artikel, dalam bentuk hasil kajian seminar, bedah buku. Nah, khusus bedah buku ini kami dari HRS Center berencana akan menerbitkan buku yang diambil dari tesis Habibana Muhammad Rijal. Jadi tesis itu diterbitkan buku, penerbitnya oleh HRS Center. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, dibedah buku itu, diseminarkan hasil penelitian ilmiah. Kita membuktikan bahwa kita ini adalah kajian benar-benar ilmiah, teoritis, implementatif dan strategis. Dasar-dasar keilmuan secara deduktif, secara induktif itu kita memiliki landasannya dapat diperdebatkan, tetapi tidak dapat dinafikan. Silakan yang kita akan dimintakan perdebatan, sepanjang perdebatan itu adalah ilmiah dan konsisten. Itu yang paling penting. Kemudian adalah sinergitas kelembagaan. HRS Center insya Allah ke depan akan melakukan kerjasama dengan berbagai ormas Islam, universitas, majelis taklim, pondok pesantren dan lain-lainnya
untuk memantapkan hasil kajian strategis ini dalam rangka mendukung proses legislasi nasional. Kemudian hasilnya itu disampaikan kepada elit politik, ke partai politik dan ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang pro syariah. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang, baik eksekutif maupun legislatifnya, mendukung perjuangan mewujudkan NKRI bersyariah. Ya, oleh karena itu, pada intinya kesimpulannya, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, syariat Islam itu telah dikenal oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum Republik ini ada, dan harus ada political will dari pemerintah untuk mewujudkan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ingin sampaikan di sini bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Jadi yang diperlukan itu jiwa, akhlak, moral, baru raga. Semoga dengan adanya HLS Center ini dapat mewujudkan apa yang kita semua, khususnya terutama apa yang diperjuangkan secara konsisten oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.